Oke, kita mulai hari ini dengan materi yang saya sebutkan tadi, yaitu menghitung kadar unsur dalam senyawa. Kita tulis judulnya dulu, yaitu menghitung kadar unsur dalam senyawa. Kadang-kadang soal ini itu nanti yang keluar adalah menghitung kadar suatu cuplikan atau suatu sampel, menghitung kadar unsur dalam senyawa. Kadar unsur dalam senyawa itu biasanya dapat dinyatakan bisa berupa suatu persen atau massa. Jadi nanti bisa berbentuk persen atau berbentuk massa. Misalkan saya punya senyawa, saya misalkan AXBY, misalkan gitu ya, AXBY. Gimana cara menghitung persennya? Maka menghitung persennya si A itu adalah X dikali AR-nya si A dibagi MR dari AXBY dikali 100%. Kalau gitu gimana mencari persennya si B? Berarti kita pakai Y, bukan kita pakai X. Berarti Y dikali AR-nya si B dibagi MR dari AXBY dikali 100%. Kalau mencari masanya si A, maka rumusnya adalah sama, yaitu X kali AR-nya si A, atom relatif ya, dibagi dengan MR dari AXBY, tapi bukan dikali persen karena diminta massa, maka dikali massa dari total yaitu AXBY. Seperti ini. Jadi teman-teman harus tahu rumus dasarnya bahwa mencari persen itu pakai AR-nya dibagi MR ya, kali 100%. Sama mencari massa yaitu adalah X kali AR-nya si A dibagi MR-nya kali massa AXBY. Contoh soal. Contoh soal yang pertama. Misalkan ada soal kayak gini, hitung massa besi yang terdapat dalam 4 gram Fe2SO4 3 kali, di mana AR-nya si Fe itu adalah 56, AR-nya si S itu adalah 32, dan AR-nya si O adalah 16. Gimana solusinya? Maka kalau kita jawab, yang ditanya adalah masanya besi. Besi itu lambangnya adalah Fe. Di sini ada Fe-nya. Fe-nya ada berapa? Ada 2. Berarti kalau kita masukkan ke rumus yang
saya tulis di atas tadi, yang diminta adalah massa, maka kita pakai rumus yang bawah. Kalau yang tanyakan persen, maka kita pakai rumus yang atas. Maka kalau tanyakan masanya Fe, berarti masanya si Fe ada berapa Fe di sini? Ada 2. Jadi nanti 2 kali AR-nya Fe dibagi MR totalnya dikali massa totalnya. Massanya adalah berapa? 4. Berarti nanti dikali 4. Kita masukkan. Jadi nanti 2 dikali 56 dibagi, kita harus mencari dulu MR-nya ini. MR dari Fe2 SO4 3 kali. Gimana cara mencarinya? Seperti kemarin di video kemarin sudah kita bahas, yaitu mencari MR-nya adalah jumlah dari atom-atom ini, kita kalikan AR masing-masing. Nah, kalau kita cek di sini, berarti Fe-nya ada 2. Fe-nya sendiri adalah 56. Jadi 56 dikali 2, berarti ketemu 112. S-nya ada 3. S-nya di sini adalah 32. Jadi nanti 3 dikali 32 ketemu 96. Kemudian O-nya ada 4 kali 3, jadi berapa? 12. 12 dikali 16 ketemu 192. Kalau kita jumlah semua, maka ketemu 400. Jadi MR totalnya adalah 400, maka masuk ke sini adalah 400 dikali 4. Ini kita coret, tinggal berapa? 100. 2 kali 56 berarti 112. 112 dibagi 100, jadi ketemu 1,12 gram. Oke, mudah kan ya? Nah, kemudian kita coba soal nomor 2. Soal nomor 2. Gimana soal nomor 2? Yaitu jika nanti diketahui AR-nya si C itu 12, H itu adalah 1, N itu 14, O itu 16. Hitung massa nitrogen dalam 12 gram urea. Hitung berapa massa nitrogen dalam 12 gram urea. Untuk bisa mengerjakan ini, teman-teman harus tahu rumus urea. Kalau nggak ngerti rumus urea, maka akan sulit. Rumusnya urea adalah CO dalam kurung NH2 2 kali. Setelah tahu rumusnya urea ini, langkah berikutnya cari MR-nya. Dan cari MR seperti tadi, ada berapa C di sini? 1. AR-nya C berapa? 12. Berarti nanti C-nya ada 12. O-nya ada 1. Berarti O-nya berapa? 16. N-nya ada berapa ini? Ada 2. N sendiri adalah 14. 14 dikali 2 jadi berapa? 28. Hanya 2. 2 kali 2 berarti 4. Berarti totalnya 4. Kalau kita jumlah semua, maka MR-nya ketemu 60. Setelah tahu MR-nya, maka kita bisa menghitungnya dengan cara rumus yang kedua. Kenapa rumus yang kedua? Karena yang diminta adalah massa. Oke.
Gimana penyelesaiannya? Maka solusinya adalah kita tulis di sini. Mencari masanya si nitrogen, masanya nitrogen. Ada berapa nitrogen di sini? Ada 2. Berarti 2 dikali AR-nya si N dibagi MR dikali gram dari urea. Kita masukkan sekarang. Berarti 2 AR-nya N adalah 14 dibagi MR-nya adalah 60 dikali gram urea, totalnya adalah 12. Kita coret yang bisa dicoret di sini, yaitu ini kita coret 12. Kalau ini kita coret duluan juga nggak apa-apa. Berarti ini 2 kita coret, berarti ini jadi 3. Kemudian yang ini kita coret, ini kita coret juga, 30 kita coret, berarti ini 4. Yang ini jadi 10. 14 bagi 10 berarti ketemu 1,4 dikali 4, maka ketemu sama dengan 5,6 gram. Oke, berarti kita menghitung masih dalam bentuk mencari massa. Misalkan ada soal yang menghitung suatu kadar dalam suatu cuplikan berapa persennya, maka kita coba soal nomor 3. Ini lebih menantang lagi teman-teman. Kenapa? Karena ini biasanya diujikan di soal-soal SBM atau dulu namanya UMBTN ya. Ini lebih lumayan agak berpikir daripada soal sebelumnya. Misalkan soalnya seperti ini. 12 gram suatu cuplikan. Cuplikan itu sampel boleh, satu cuplikan dibakar menghasilkan gas CO2, sebanyak 22 gram. Pertanyaannya, berapa kadar karbon dalam cuplikan tersebut? Oke, ya ini pernah keluar di soal UMBTN dulu ya. 12 gram suatu cuplikan dibakar menghasilkan gas CO2 sebanyak 22 gram. Berapakah kadar karbon dalam cuplikan? Maka ini bisa kita jawab ya dengan cara solusinya ya. Kita tulis 12 gram suatu cuplikan dibakar menghasilkan gas CO2. Berarti langkah pertama kita harus mencari berapa gram karbonnya dalam CO2. Di situ ada CO2, ketemunya adalah 22 gram. Kita mencari dulu masanya karbon. Caranya seperti tadi, ada berapa C di sini? Ada 1. Jadi nanti AR-nya si C dibagi MR-nya, MR totalnya dikali 22 gram. Kita masukkan AR-nya C tadi sudah kita bahas di sini yaitu 12. Yang kedua kita cari MR. Kita cari MR-nya.
MR-nya si C itu adalah 12, O-nya 16 kali 2, jadi 32. Kalau kita total, jadi totalnya adalah 44. Berarti ini sebagai apa? MR-nya. Maka kita masukkan sini 44. Dikali gramnya miliknya CO2, yaitu 22 gram. Ini kita coret. Berarti ini ketemu 2, 12 dibagi 2 ketemu 6 gram. Yang diminta, ini belum selesai. Yang diminta adalah berapa kadar karbon dalam cuplikan, berapa persen kadarnya. Cuplikannya adalah 12. Jadi nanti mencari persennya karbon dalam cuplikan, rumusnya adalah gramnya si karbon dibagi gramnya cuplikan, tak tulis cup ya, cuplikan, dikali 100%. Tinggal kita memasukkan di sini gramnya karbon tadi ketemu 6, berarti nanti 6 dibagi gramnya cuplikan adalah 12, berarti 6 bagi 12 dikali 100%. 6 bagi 12 ketemu setengah ya, 6 bagi 12 setengah, setengah kali 100 berarti nanti ketemu 50%. Jadi kadar karbon dalam cuplikan adalah 50%. Oke, gimana teman-teman? Paham semua? Saya akan ngasih satu soal latihan ya. Nanti silakan dicoba dikerjakan, dioret-oret begitu di kertas atau apa. Nanti kalau sudah ketemu jawabannya silakan dijawab di komen ya, hasilnya berapa. Semoga nanti bisa paham. Kalau belum paham, nanti silakan komen juga apa yang belum paham tersebut ya. Oke, ini adalah soal latihan ya. Silakan dicoba. Saya kasih contoh satu aja, yaitu soal latihan. Silakan nanti dicoba ya. Sebanyak soal latihan ini sebanyak 10 gram pupuk urea. Masih ingat tadi rumusnya pupuk urea? Yaitu apa? CO NH2 2 kali mengandung mengandung 4,8 gram urea. Berapakah kadar nitrogen dalam pupuk urea tersebut? Jika diketahui AR-nya si C adalah 12, AR-nya si O adalah 16, AR-nya N adalah 14, AR-nya H adalah 1. Oke, ini teman-teman soal latihannya, nanti silakan dicoba. Nanti kalau sudah ketemu jawabannya taruh di kolom komen ya.